Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat kembali saya memakai baju merah karena ada dua hal. Pertama, ini untuk merayakan kemenangan kesebelasan kita. Kita lihat dong, ini kan seragam kesebelasan kita ya. Menang berapa itu? 7-0 ya dari Brunei. Tapi sayang kemarin cuma nahan Thailand 1-1. Tapi oke deh. Tapi selain itu ya ini pasti berita hot ya. Maka kembali saya memakai baju merah. Apa itu berita hot? Ya tentang Picoin lagi dari Pi Network. Yang katanya, Pak itu sudah listing Pak di Huobi. Nah kemarin kan saya sudah bahas yang mengenai sudah listing di xt.com, sudah di trading. Padahal xt.com-nya juga bilang nggak bisa di withdraw, itu tradingan, ditaruh di innovative zone ya, jelas ya. Anda nggak bisa jual, Anda punya Picoin di xt.com, Anda nggak bisa narik gitu ya. Mau deposit, mau nggak bisa. Itu cuma tradingan. Kok bisa Pak? Belum open mainnet kok bisa tradingan, listingan? Nah, nggak tahu. Itu namanya kan mata uang angin. Kalau forex jelas. Kalau mata uangnya nggak ada, nggak bisa di trading. Tapi kalau mata uang angin belum listing pun di listingin gitu. Ya oke ya. Itu aja gampang. Nah, setelah itu banyaklah. Saya nggak tahu ini bebek dungu atau bebek cerdas. Pak, itu sudah kok listing di Huobi, sudah listing di Binance, sudah ada juga di Coin Market Caps, harganya sekian. Saya udah jawab satu persatu. Akhirnya saya bilang, oke deh, nanti besok saya bikin videonya. Ya udahlah, akhirnya saya bikin deh ini video ini ya. Tapi sekaligus saya mereview videonya Abbas Safwan yang memang nggak pernah saya ngikutin, cuman baru terakhir ini 2-3 videonya dia GR gitu, dia pikir saya ngikutin videonya terus. Enggak. Anda sudah bikin channel berapa lama? Saya cuma review 3 video Anda gitu ya, yang ngaco banget dari awal juga ngaco, cuman saya nggak mau pusing yang awal. Nah gini ya, ada beberapa catatan saya nih. Nah tapi pertama dulu deh ya, yang berhubungan dengan katanya Picoin sudah listing di Huobi, Binance, dan ada juga di Coin Market Caps. Kita dengar dulu nih videonya Abbas Safwan nih yang menarik ya. Ya sekaligus dia menanggapi hal itu. Yuk mari kita dengarkan. Teman sahabat Pi Network dimanapun berada ya, koin Pi kita, Pi Network kita ini berharga. Ya, jangan mau dibujuk rayu oleh orang lain ya untuk kita menjual koin Pi kita. Harga cukup tinggi. Tetapi ada muncul di beberapa aplikasi, salah satunya di Huobi ya. Beliau mengatakan bahwasanya koin Pi kita sudah bisa ditukarkan, sudah masuk ke exchange-nya mereka. Dan ada lagi mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Terakhir pagi ini saya mendengar informasi itu harganya sekitar 781.400,29 rupiah harga satu koin Pi. Ya ini nggak tahu lagi sumbernya dari mana. Tetapi banyak beredar di grup kita terciptanya harga koin Pi. Ya. Silakan saja ya, kita cuma perhatikan, kita lihat ya sampai nanti dapat sebuah kebenarannya. Jadi teman sahabat Pi Network dimanapun kita tetap fokus ya. Tidak mendengarkan video-video yang menjatuhkan, yang menjelekkan Pi Network, itu urusan mereka, biarkan saja. Kalaupun ada yang muncul itu anak muridnya si Chandra Teja. Dia sewot banget gitu ya. Dia bilang yang bikin berita bahwa itu koinnya sudah ada di Huobi, sudah ada di Binance, dan juga bisa dilihat di Coin Market Caps, itu bikinan anak buahnya si Chandra Teja. Yaelah, malah saya yang diserang sama anak buah lu, bebek dungu. Tuh udah listing, ada harganya. Walaupun harganya nggak seperti ekspektasi Bapak Gembala bebek dungu ini. Dia minta berapa? Dia minta satu Picoin $314.159 alias kalau dirupiahkan 4,8 miliar. Oke, pada kesempatan kali ini saya tantang
Gembala Bebek Dungu Abah Safwan, kalau benar nanti sampai open mainnet satu Picoin harganya seperti yang Abah sebutkan, yaitu konsensus, katanya ya, konsensus di China yang sudah open mainnet, yang katanya sudah open mainnet di China $314.159 alias 4,8 miliar. Kalau benar itu terjadi, saya tutup channel saya ini selama-lamanya. Tapi saya tantang Abah Safwan, Gembala Bebek Dungu Picoin Indonesia, kalau tidak tercapai $314.159, Abah tutup channel Abah selamanya. Berani? Ayo berani, ini saksinya nih para penonton. Oke? Yuk kita taruhan. Nah, tapi sambil menunggu jawaban Abah Safwan, saya perlihatkan dulu Anda beberapa fakta ya. Nah, fakta-fakta yang saya dapat ini dah ya, untuk menjawab itu ya, pertanyaan-pertanyaan dari para bebek dungu lah. Ini Anda lihat ya, ini berita dari Hobi, dia bilang ya. Anda baca di sini ya. Di sini dikatakan Hobi will be opening Pi Network spot trading ya. Jam 9 tanggal 29 jam 9 jam ya UTC ya. Tanggal 29 Desember ya, beberapa hari lalu ya. Tetapi Anda lihat catatan di bawahnya, Hobi will follow up closely, akan memonitor lah gitu ya, perkembangan Pi Network mengenai launchingnya open mainnet. Begitu open mainnetnya itu benar-benar launching ya, di sini disebutkan upgraded successfully ya, maka Hobi akan membuka deposit dan withdrawal dari Picoin. Sekarang masih belum bisa Anda deposit, Anda nggak bisa withdraw atau tukarkan uang fiat gitu ya, mau rupiah, renminbi, US dollar, belum bisa di Hobi ya. Jadi jelas ya, ini penjelasan dari Hobi itu sendiri, bukan dari anak buahnya Chandra Teja. Dungu banget ini Gembala Bebek Dungu, yang namanya Gembala Bebek Dungu yang mesti dungu ya. Nah kemudian di sini Hobi global juga Anda lihat ya, kemarin harganya kan naik turun, kan tradingan mata uang angin ya, bisa aja koinnya belum listing sudah di trading gitu ya. Anda lihat nih ya. Aduh, di situ ada kotak kuning, dia bilang apa ya? This market contains unverified asset. Ini asetnya belum terverifikasi, dengan kata lain belum open mainnet. Dan ya pokoknya Anda bacalah, belum direview oleh Nomics team. Do your own research, DYOR. Artinya jelas ya, Anda nggak bisa withdraw, Anda nggak bisa simpan Picoin Anda di Hobi, Anda nggak bisa narik, Anda nggak bisa jual lah di Hobi. Sudah dibilang, oke? Itu Hobi. Kemudian kita lihat berita di VN Express, dia bilang Pi Network akan dipertimbangkan untuk listing ya. Nah, ada beberapa cryptocurrency yang menyatakan itu katanya ya. Di sini disebutkan a major cryptocurrency, dalam hal ini Hobi gitu ya, akan mempertimbangkan Pi Network untuk listing ya, begitu open mainnet-nya sukses ya. Jelas ya, kalau sudah sukses, kalau belum ya nggak bisa listing. Nah, di sini dikatakan Pi Network itu sudah Desember tahun lalu ya, sudah enclosed mainnet, belum open gitu ya. Tetapi sampai sekarang Anda lihat di bagian bawah, Pi Network belum mengumumkan secara tepat kapan open mainnet-nya. Jadi kalau Abah Safwan, Gembala Bebek Dungu bilang itu sudah mainnet di China, ngimpi dia, ngimpi banget, halusinasi dia. Nanti saya bahas lagi itu ya di video ini saya. Maka jangan di skip ya. Jadi di sini pihak Pi Network sendiri belum menentukan kapan open mainnet-nya. Dia cuman bilang ketika dirasa softwarenya sudah ready gitu ya, sudah melalui sejumlah tes ya, baru akan di launching. Jadi nggak ada itu open mainnet-nya sudah di China. Memang Abah Safwan yang bikin itu Pi Network ya. Memang kalau Gembala Bebek Dungu susah deh dibilangin. Oke, lanjut ya.
Nah, di sini dikatakan ya, a major blockchain project funder. Jadi ya kayak gembala bebek dungu di Vietnam lah bilang. Pengumuman hobi ya tidak secara spesifik menyebutkan detail tentang project Pi Network ya. Di sini dikatakan bahwa hobi tetap perlu untuk ya ngecek lah aspek-aspek teknis dan segala macam ya. Pi Network sendiri sampai sekarang belum berkomentar mengenai hobi ini. Nah, hobi memang salah satu crypto exchange yang besar lah di dunia ini ya. Tapi di sini belum listing gitu ya. Oh, kalau dia mau bikin trading-tradingan monggo. Tapi itu berita dari siapa? Bukan dari Chandra atau bukan dari anak buahnya Chandra Teja. Itu Abah Safwan ngaco ya. Oke lah. Lanjut, Binance. Anda bacalah di sini ya. Anda bisa, semua yang saya tampilkan bisa Anda search sendiri kok di Google ya. Disebut di sini tanggal 28 Desember. 3 hari setelah gembar-gembor katanya sudah open mainnet. Anda baca, harganya masih 0 di Binance. Tapi kemarin kita sudah ada trading. I don't care. Tapi Anda baca pengumumannya, masih 0. Koin ini tidak terdaftar di Binance untuk perdagangan. Nggak bisa di withdraw. Jelas ya, nggak ada, belum listing di Binance. Tapi sudah trading Pak katanya. Yaitu trading-tradingan. Namanya mata uang angin, belum ada koinnya juga mau di tradingin mau apa? Ya, koinnya juga nggak ada bentuknya kan? Udahlah, kalau Anda ngerti kripto, Anda setuju sama saya. Lanjut, Coin Market Caps. Kemarin saya cek, wih harganya sudah naik lu 28,83. Beberapa bebek dungu ada yang senang. Ya nggak apa-apa deh, $1 aja saya jual kok, saya punya Picoin, apalagi ini 28,83 gitu ya katanya. Tapi Anda lihat tulisan yang pakai huruf merah. Dia bilang Pi Network sampai sekarang masih ada kontroversi ya. Please note bahwa mainnet masih belum di launching. Itu yang sebut coin market cap. Dan price yang di display di bawah ini ya, itu bukan harga open mainnet ya, dan tidak bisa ditransfer, tidak bisa di withdraw. Dia yang bilang sendiri ya. Jadi kalau Anda bilang di coin market cap harganya sudah sekian Pak, wah ya udah lu jual aja, lu punya Picoin laku nggak? Ya kan? Kan bisa jual di, kalau memang sudah listing. Nggak bisa, dia sudah bilang kok. Anda baca dah yang huruf merah itu ya. Nah, kalau hari ini saya lihat lagi bingung saya ini. Harganya jadi berapa tuh? Nggak sampai $1, 0,007077. Aduh, kasihan deh. Udah deh, ya, capek saya ya. Nah, Coin Market Cap juga memperlihatkan mata uang kripto baru yang listing di exchange-nya itu selama 30 hari terakhir. Anda bisa lihat di situ, saya kasih itu addressnya coinmarketcap.com/id artinya Indonesia _new. Nah, di sini ada beberapa mata uang kripto yang baru listing di dia 30 hari terakhir. Yang pertama, ini mata uang angin semua nih ya. Coin Micin, Agrinode, Tethereum nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 6 New Year Eve. Monyet tahun baru, kan monyet ya. Nah, teruslah Anda bisa lihat sendiri. Saya langsung kasih lihat yang terakhir nih ya. Yang terakhir bagian kita lihat dari nomor 20 ada Oreo Swap. Itu Oreo biskuit dibikin token ya, namanya Oreo ya kan, koin micin. Yang nomor 30 Merry Christmas Token MCT. Nggak, dari nomor 1 sampai nomor 30 Anda nggak akan ketemu Picoin. Jadi jangan ngomong lagi sudah ada kok Pak di Coin Market Cap, sudah di trading harga sekian. Ya sudah, itu kan saya sudah bilang tradingan, listing yang resminya enggak. Dengan kata lain ini mengkonfirmasi Pi Network belum open mainnet, titik ya. Kalau Anda masih ngeyel, saya nggak ngerti lah ya. Kayak Anda jagoan kripto gitu ya. Udah jelas lah, jangan debat lagi. Ini udah open mainnet ya. Oke lah, kita simak lagi nih videonya Abah Safwan yang
menarik untuk disimak. Yuk kita nonton. Kemudian teman sahabat P-Network dimanapun berada, kita lagi telusurin tempat barter di Cina. Ya, kita masih lihat apa yang bisa kita lakukan. Apakah mungkin ada orang kita di sana yang bisa membantu melakukan barter untuk kita? Kalau saya perkirakan tidak semua barang yang kita inginkan untuk dibarter. Yang kita tunggu adalah yang pertama mungkin kalau ada emas yang bisa dibarter dengan KONP. Kemudian yang kedua mungkin pertukaran dengan uang fiat. Mungkin ini yang memungkinkan. Nah, di sini Abah Safwan, dia bilang dia lagi ngecek dengan teman-temannya di China yang tempat barter gitu ya. Lah, kalau kata sudah open, dia ini jelas lah gembala bebek dungu yang nggak ngerti kripto tapi ngomongnya sok ngerti kripto gitu ya. Kalau sudah open mainnet, Bah, itu artinya sudah listing. Abah sendiri deny, ya memang belum sih, belum ada listing dimanapun. Jadi bagaimana Anda bilang open mainnet? Ngerti nggak sih open mainnet? Open mainnet itu ada sudah listing di crypto exchange, bukan hanya barter. Tapi oke deh, kan namanya gembala bebek dungu nggak ngerti. Ya saya kasih ngerti nih sekarang nih ya. Jadi sekarang dia lagi ngecek nih tempat yang bisa barter. Bah, kalau Abah bilang sudah open mainnet bisa sudah barter dengan harga konsensus $1 sekitar 4,8 miliar. Kenapa Abah nggak terbang sendiri ke China? Tiketnya berapa sih? Nggak usah bawa ratusan atau ribuan koin milik Abah. Bawa satu koin Abah. Ya, bawa koinnya kan ada di handphone ya. Abah terbanglah ke China, cari itu tempat barteran. Kan Abah bilang nyari emas, nyari fiat. Fiat itu renminbi lah di sana ya. Tukerin aja renminbi, dapatlah. Kalau dirupiahkan kira-kira 4,8 miliar. Abah transfer rekening Abah yang di BCA. Bisa nggak? Bisa. Kalau Abah bisa barter dengan uang fiat yang Abah bilang tadi. Bisa nggak? Kenapa nggak terbang sendiri, Bah? Astaga. Kalau bebek dungu boleh Abah kelabuhi, tapi jangan orang-orang seperti saya gitu ya. Aduh, kenapa nggak pergi sendiri ke China? Nah, kemarin saya dapat cerita dari teman saya, Pak Chandra dimaki-maki sama Berli dan dicemooh sama Abah Safwan dengan menggunakan videonya Berli. Saya bilang biarin aja, mereka tuh sudah sakit jiwa gitu ya. Jadi dikoreksi malah jadi sentimen pribadi. Nggak apa-apa, saya malah tambah suka. Itu justru membuktikan mereka sudah kehilangan akal. Tidak bisa lagi menjelaskan dengan akal sehat, malah ngebully secara pribadi kan. Oh, kalau saya kan tunjukin kan ya, saya pakai data. Ya ini, jadi dia berkolaborasi antara Abah Safwan dan Berli bikin konten. Anda lihat dah, ya, yang kerjanya ngebully saya. Tidak mematahkan argumen-argumen saya, tapi membully saya, kan lucu ya. Jadi kayaknya jiwanya terganggu. Nah, Berli dengan bangga bilang, nih saya lagi dingin nih 0 derajat atau berapa gitu ya. Nih saya pakai baju 6 lapis katanya. Wah, miskin amat ya. Kalau bener lo sudah open mainnet, kenapa masih pakai baju 6 lapis? Anda beli dong yang mahal, Columbia gitu ya, atau North Face ya, yang 1 lapis pun sudah hangat. Ya harganya nggak sampai 10 juta. Anda beli dah tuh ya, mantel Columbia atau North Face gitu ya. Katanya sudah open mainnet, kok pakai 6 lapis bajunya? Kan lucu ya. Aduh, ini menunjukkan ya masih nggak ada duit dia. Kalau ada duit, kalau sudah open mainnet bisa tukar barang, dia pasti bisa pakai Columbia, bisa pakai North Face yang mahal itu ya. Jadi nggak usah 6 lapis. Aduh, gimana ini sih ya, anak buahnya si Abah, Berry. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Nih Abah, nih lucu Abah kita nih. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman sahabat P-Network dimanapun, kita masih berpositif thinking ya, kita masih mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Yakin dan percaya harga KONP kita itu tinggi. Bayangkan dengan KONP yang lain, kripto yang lain ya. Itu hanya berlaku di beberapa negara ya. Sedangkan kita yang namanya P-Network yang sampai saat ini belum launching, belum memiliki harga yang pasti, dia sudah memiliki di 230 negara lebih kurang. Jadi ada di mana-mana. Nah, Abah ini nggak konsisten. Di awal dia bilang kita harus positif thinking katanya. Apa? Positif thinking, iya. Iya, kita harus positif thinking. Harga kita mahal, kira-kira 4,8 M gitu ya.
Picoin itu nggak seperti kripto-kripto lain yang hanya ada di beberapa negara. Astaga, ini asli nih gembala bebek dungu nggak ngerti kripto. Kripto itu ya, aduh, Bitcoin, bagaimana Abah bisa bilang hanya ada di beberapa negara? Dia ada di semua crypto exchange yang ada di semua negara. Ngerti kripto nggak sih Abah? Ya, crypto exchange itu ya, saya bilang Bitcoin lah ya, pasti ada di semua crypto exchange yang ada di semua negara. Ini Abah bilang kripto yang lain hanya ada di beberapa negara. Ini jelas dia nggak ngerti kripto, tapi sok menjadi kayak nabinya kripto gitu ya. Jelas deh ya. Astaga. Kemudian apa lagi dia bilang? Nggak seperti Picoin ya, yang ada di semua negara. Berapa dia sebut? 230 negara. Lah ini dia pelajaran apa ya? Ilmu bumi atau apa gitu ya. Saya kasih tahu Bah, jumlah negara di dunia itu bukan 230. Cuman 204. Sebentar saya kasih bukti ya. Jadi ya betul lah kita harus positif thinking. Negara cuman 204 disebut ada 230 ya. Nah, dia juga terakhir bilang, kita tunggu aja sampai kita ini listing gitu ya. Dengan kata lain dia secara tidak sadar mengakui bahwa Pi Network belum open mainnet, bahkan di China. Kalau sudah open mainnet di China, Berlin nggak pakai baju 6 lapis. Ya dia sudah bisa beli Columbia atau North Face. Aduh gimana Abah gitu ya. Nah gini deh ya, supaya saya jangan dibilang ngebully Abah, saya pertunjukkan bukti nih ya. Nah kita lihat nih ya. Kita lihat di sini dah ya. Ini di FIFA ya, ada artikel bertanya berapa jumlah total negara di dunia ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat menurut PBB ada sekitar 195 negara berdaulat ya. Nah tetapi yang di dalam keanggotaannya itu 193 itu negara berdaulat penuh, sisanya 2 sebagai negara tanda kutip saja ya. Tetapi jika perhitungan itu melibatkan negara dengan pengakuan parsial, ada 201 gitu ya. Nah, contohnya ada Taiwan, Sahara Barat, Kosovo dan segala macam. Di samping itu ada juga negara yang meski tidak dikenali PBB, tapi mereka menjalankan negara secara independen. Negara tersebut disebut Nagorno-Karabakh, saya juga baru dengar sekarang ini, Transnistria dan Somaliland ya. Sehingga totalnya 204. Abah dapat data dari mana 230? Astaga, capek deh, capek. Nah, oke ya, saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap jual bacot ya. Saya ada data gitu. Jadi jangan bilang saya asal ngoceh. Enggak, rasanya Abah gitu yang ngomongnya asal ngoceh. Nah, kita dengarkan lagi dan ya video berikutnya dari Abah yang menurut saya lucu ini. Apakah betul adanya perbedaan konsensus antara Cina dan Amerika? Itu bisa saja terjadi. Ya, kita ikutin saja perkembangannya. Kita lihat video-video yang muncul yang membahas tentang Pi Network. Kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita singkirkan. Di sini dia bilang secara tidak langsung bahwa open mainnet itu tertunda karena masih ada ketidaksepakatan konsensus antara China dan Amerika. Amerika kan sebelumnya dia bilang minta $1 juta alias sekitar 15,5 miliar plus minus ya per satu Picoin. Nah kalau China sudah sepakat di sekitar kalau dirupiahkan 4,8 miliar. Jadi ini ada kemungkinan katanya karena tidak ada konsensus ini makanya belum kunjung open mainnet. Saya kasih tahu Bitcoin yang sudah 13 tahun tertingginya saja baru sekitar 800 juta. Sekarang lagi terjun di bawah 300 juta. Bagaimana Abah yakin nanti Picoin begitu launching langsung menyentuh yang open mainnetnya China deh 4,8 miliar. Ngimpi ngimpi. $1 saja Abah harus bersyukur kalau benar dia jadi open mainnet. Lah banyak kok bebek dungu yang kalau $1 benar-benar open mainnet dia jual. Abah minta 4,8 miliar. Pret. Aduh,
kocak banget lah Abah ya. Abah mendingan habis ini kalau nggak jadi 4,8 miliar kan saya tantang Abah untuk tutup ya. Abah punya channel ya, Abah jadi stand up komedi aja. Saya dukung Abah jadi stand up komedi, khususnya bicara mengenai Picoin. Oke, itu saja Bah. Dan teman-teman semua, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.